Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Niswatu Rusdah, Muhammad Puji Arianto, dan Fandila Aprilia Rahmawati akan membahas tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Pengertian perkembangan. Dalam Dictionary of Psychology, perkembangan adalah tahapan-tahapan perubahan yang progresif yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia dan organisme lainnya, tanpa membedakan aspek-aspek yang terdapat dalam diri organisme-organisme tersebut. Pengertian kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, yang padanannya knowing berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Selanjutnya, istilah kognitif diartikan sebagai setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Nah, yang ketiga ini adalah pengertian perkembangan kognitif. Nah, apa sih itu perkembangan kognitif? Nah, perkembangan kognitif merupakan tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Jadi, pada intinya, pada perkembangan kognitif ini adalah bagaimana tahapan-tahapan seorang anak itu dalam memecahkan masalah dan mengetahui berbagai objek yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, lalu yang keempat adalah mengenai teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Nah, siapakah Jean Piaget ini? Nah, beliau itu lahir di Neuchâtel, sebuah kota kecil di Swiss. Nah, awalnya karirnya adalah sebagai seorang ahli biologi, khususnya tentang moluska. Nah, namun beliau mulai tertarik pada ilmu pengetahuan, dan sejarah ilmu pengetahuan segera diikuti dengan ketertarikannya pada keong. Nah, awalnya beliau ini tertarik pada bidang biologi. Nah, karena dia semakin larut dalam penyelidikan bagaimana proses pikiran yang bekerja dalam sains, akhirnya dia tertarik pula untuk menyelidiki apa sesungguhnya pikiran itu. Nah, dari sini dia mulai penasaran, pikiran itu apa. Nah, makanya dia mulai menyelidiki hal itu. Nah, khususnya ini adalah tahap-tahap perkembangan. Nah, bidang ini disebut dengan epistemologi genetik, yang artinya studi tentang perkembangan pengetahuan manusia. Nah, selanjutnya dia memutuskan untuk mempelajari anak pada tahun 1920 di laboratorium Binet di Paris. Nah, itu adalah cerita awal bagaimana Jean Piaget mengemukakan teori perkembangan kognitif. Nah, teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Nah, di sini nanti ada tahapan-tahapan dari seorang anak dalam mempelajari dan beradaptasi, menginterpretasikan dengan objek dan kejadian di sekitarnya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap Piagetian. Menurut observasinya,
Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan. Berikut adalah gambar piramida tahapan Piagetian. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik. Tahap ini berlangsung sejak kelahiran bayi sampai usia 2 tahun. Dalam tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan pengalaman indera atau sensori mereka dengan gerakan motorik mereka atau otot mereka. Pada awal tahap ini, bayi memperlihatkan tak lebih dari pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia. Yang pertama, yaitu di usia antara 1 sampai 4 bulan, seorang bayi mengandalkan reaksi sirkular primer, yaitu tindakan atau gerakan yang dia buat sebagai respon dari tindakan sebelumnya dengan bentuk yang sama. Yang kedua, di usia 4 sampai 12 bulan, seorang bayi beralih pada reaksi sirkular sekunder yang berisi tindakan-tindakan yang berusaha terlibat dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, di usia 12 sampai 24 bulan, seorang anak beralih pada reaksi sirkular tersier, yaitu memperlihatkan hal-hal menarik akan tetapi dengan variasi yang tetap sama. Menjelang akhir periode sensori motorik, anak bisa membedakan antara hidup dan antara dirinya dengan dunia sekitar dan menyadari bahwa objek tetap ada dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung mulai usia 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap ini adalah tahap pemikiran yang lebih simbolis tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Tahap ini lebih bersifat egosentris dan intuitis. Pemikiran praoperasional terdiri 2 subtahap, yaitu fungsi simbolis dan tahap pemikiran intuitif. Yang pertama yaitu fungsi simbolis. Fungsi simbolis terjadi di usia 2 sampai 4 tahun. Dalam sub ini, anak kecil secara mental mulai mempresentasikan objek yang tidak hadir, sehingga dapat memperluas dunia mental anak dengan mencakup dimensi-dimensi baru. Yang kedua yaitu pemikiran intuitif, dimulai usia 4 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaannya. Dalam tahap praoperasional juga menunjukkan karakteristik pemikiran yang disebut centration, yakni pemfokusan atau pemutusan perhatian pada satu karakteristik dengan mengabaikan karakteristik lainnya. Selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini dimulai pada usia 7 sampai 11 tahun. Operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa dibalikkan yang berkaitan dengan objek konkret nyata. Operasi konkret membuat anak bisa mengordinasikan beberapa karakteristik, jadi bukan hanya fokus pada satu kualitas objek saja. Selanjutnya yaitu tahap operasional formal. Tahap ini berlangsung mulai usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkan secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal tampak jelas dalam pemecahan problem verbal.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.